Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih dan kemurahan-Nya kita ada sampai dengan hari ini. Beberapa waktu ke depan kita akan mengakhiri tahun 2022 ini, tapi kita percaya Tuhan kita memerintah atas hidup kita dan siap memberikan berkat-berkat-Nya. Haleluya, mari kita mau siapkan kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersekutu dengan Dia. Haleluya, Yesus. Penuhi hatiku
raja seperti Engkau. Engkau Allah di atas segala Allah. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami memberikan pujian persembahan yang terbaik bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak terima segala puji hormat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bertata di atas setiap puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Bekerjalah Engkau di dalam pribadi lepas pribadi. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak buat setiap kemenangan yang sudah Engkau kerjakan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Menyambut Natal yang sudah tidak lama lagi, kiranya hati kita semakin dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari kita mau bernyanyi glory. Muliakan Tuhan. Sembah dan puji kita bagi Allah kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia tetap dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, biar segala makhluk yang ada di seluruh bumi ini bersuka cita dan memuji Tuhan. Haleluya. Dari barat sampai ke timur.
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita muliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, amin Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertata, Kau yang berkuasa, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Engkaulah Raja kami, Kau Rajaku. Lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, amin, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, haleluya, haleluya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang rindu kepadamu, setiap puji-pujian kami sudah diberkati Engkau. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di menghadapi tahun akhir daripada tahun 2022, tentunya kita memasuki Natal.
Bicara Natal itu bicara tentang pengorbanan. Ya saudara-saudara, bagaimana kasih setia Tuhan yang luar biasa itu dilimpah ruahkan kepada kita sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Kalau kita dapat melihat proses pengorbanan diawali dengan kelahiran. Dan kita tahu kelahiran itu bicara tentang sukacita. Saya tidak akan membahas tentang Natal secara mendalam, tetapi efek atau akibat dari Natal, maka kita memahami seperti yang kita pahami berapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang Allah adalah pembuat mujizat. Mujizat yang terbesar adalah ketika Dia berinkarnasi, bukan reinkarnasi, tetapi berinkarnasi. Firman itu menjelma menjadi manusia. Dan kita tahu ketika firman itu menjelma menjadi manusia, Yesus, maka firman itu menyertai kita kemanapun kita pergi ketika kita melebarkan kemah iman kita. Ketika kita melebarkan kemah hati kita. Hati kita memuji menyembah Tuhan. Hati kita menjadi rumah bait kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka hati kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Dengan demikian, maka iman kita akan bertumbuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bagikan pesan Tuhan yang berjudul Yesus setiap hari. Karena bicara tentang Allah pembuat mujizat, itu kuncinya adalah Yesus setiap hari dalam hidupku. Katakan satu dengan yang lainnya, Yesus setiap hari dalam hidupku. Amin. Agenda kita setiap hari bertemu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Rahasia mengalami gelombang mujizat terus menerus adalah berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa gelombang mujizat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Ya, kalau Anda lihat ke pantai, gelombang mujizat Tuhan itu bergulung-gulung setiap waktu sampai di pantai kelihatannya tidak ada lagi ombak yang menyusul. Ternyata itu akan terus dan terus. Dialami orang yang memiliki agenda dengan Tuhan setiap hari dalam keintiman yang penuh. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 berbunyi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, sejak Tuhan Yesus memulai pelayanannya, maka pelayanannya selalu dipenuhi dengan pelayanan mujizat. Baik dalam perkataannya. Perkataannya itu penuh dengan makrifat. Perkataannya itu penuh dengan nasihat. Perkataannya itu adalah bahasa surga yang disampaikan kepada kita agar kita dapat memahami hati Tuhan. Pelayanan perjalanannya bukan itu saja, disertai dengan mujizat-mujizat Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan saya membayangkan tidak ada hari yang Yesus lakukan tanpa mengerjakan mujizat. Kalau Anda tekun dalam membaca Alkitab, mulai dari awal pelayanan Yesus Kristus, kita dapat melihat, Bapak Ibu Saudara, betapa dahsyatnya mujizat Tuhan dilakukan, ya, yang terjadi bagi murid-murid, bagi orang banyak, bahkan bagi pelayanan sampai hari ini. Mujizat Tuhan itu tidak akan pernah surut
Karena mujizat Tuhan itu bagaikan gelombang yang terus-menerus hadir. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa melihat mujizat terjadi setiap hari? Jawabannya sederhana. Ikutlah berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Ikutlah berjalan dengan Yesus setiap hari. Bukan ikutlah berjalan dengan pekerjaanku setiap hari. Bukan ikutlah berjalan dengan agendaku setiap hari. Silakan Bapak Ibu Saudara melakukan pekerjaan setiap hari. Tetapi agenda berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu tidak dapat putus di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita membandingkan dua kisah saat Tuhan Yesus mengerjakan mujizat kesembuhan. Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Dan Tuhan Yesus melihat mereka. Saudara-saudara, mereka berteriak-teriak, Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah kami. Dan ketika itu saudara-saudara, Tuhan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka tahir, mereka disembuhkan. Ketika 10 orang kusta ini mengalami kesembuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mereka melompat-lompat, mereka bersuka cita, dan mereka berkata, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Tetapi ada yang berbeda dari sukacita yang dilakukan oleh 10 orang kusta. Berapa orang kusta yang kembali, yang sudah disembuhkan? Saudara-saudara, yang kembali kepada Tuhan Yesus. Lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Satu orang yang disembuhkan. Saudara-saudara, yang mengucap syukur. Yang 9 kemana? Yang 9 hanya penikmat. Penikmat kesembuhan itu. Tetapi yang satu orang, dia bukan penikmat saja, tetapi dia bersyukur, saudara-saudara. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Seorang Samaria. Kalau kita melihat yang 9 itu bukan orang asing. Mereka orang Yahudi. Mereka orang yang sudah memahami kitab Taurat Musa, saudara-saudara. Tapi orang Samaria, orang asing, orang yang tidak memahami inti daripada penyembahan. Ya, saudara-saudara, ingat wanita Samaria? Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah menyembah lagi di gunung, ya. Saudara-saudara, engkau tidak akan lagi menyembah di Yerusalem, tapi engkau akan menyembah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata orang asing yang datang kepada Yesus. Kalau kita bandingkan satu ayat lagi dengan kisah Bartolomeus di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta namanya Bartolomeus, duduk di pinggir jalan, saudara-saudara. Dan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, ya Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya, berisik kamu kok ngomong terus. Tapi semakin orang banyak berbicara seperti itu, semakin kuat dia
bersuara, saudara-saudara. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Saudara-saudara, jubah itu berbicara tentang paradigma masa lalunya. Jubah itu bicara tentang kelemahan dia. Karena ketika dia menanggalkan jubahnya dan dia berjalan, itu bicara berjalan dengan iman. Saudara-saudara, berjalan dengan iman. Dan kita dapat melihat, saudara-saudara, lalu ia menanggalkan jubahnya dan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, artinya guru, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, 10 orang kusta yang datang kepada Yesus, orang yang disembuhkan, dan dia orang asing, orang Samaria. Artinya orang kafir, ya saudara-saudara, orang yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 berbunyi, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai terkoyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka juga membantu saudara-saudara murid-murid Yesus. Dan kita dapat melihat kedua perahu itu dilambung supaya ikan-ikannya dapat dibawa ke pantai. Dan kita dapat melihat perahu yang dilambung itu hampir tenggelam. Jadi Bapak Ibu Saudara dapat bayangkan berapa kilo ikan yang diterima dengan 2 kapal di lambung begitu dan dinyatakan hampir tenggelam. Berkat Tuhan begitu luar biasa pada waktu itu. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kembali lagi, saudara, di ujung cerita ini mereka mengikut Yesus. Orang kusta, 10 orang kusta, yang 10 orang disembuhkan, yang 9 pergi, 1 orang datang kepada Yesus. Dan Anda tahu dia bukan orang yang sudah mengenal firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak. Tapi ketika dia disembuhkan, dia tahu bahwa Sang Juru Selamat Yesus Kristuslah yang memberikan kesembuhan. Itu sebabnya dia mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, Bartolomeus demikian juga, dengan iman dia selalu menyerukan, dia mau menerima, dia mau minta supaya dia mendapatkan kesembuhan. Dia berteriak-teriak supaya Yesus mengasihi dia. Yesus datang. Apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan mata Bartolomeus. Apa Bartolomeus meninggalkan Yesus? Tidak. Dia mengikut Yesus. Bagaimana dengan murid-murid? Murid-murid sudah berkata, aku sudah tidak mau lagi ikut ajaran Yesus Kristus karena dia sudah mati. Tetapi kita dapat melihat Tuhan Yesus datang kepada mereka dan memulihkan mereka. Akhirnya mereka bertobat dan mereka mengikut Yesus. Dan mereka menjadi penjala jiwa.
Tahukah Anda bahwa ada Yesus atau tidak dalam hidup kita, itu hanya pengaruh yang sangat berbeda. Saudara-saudara, menjalankan aktivitas sendiri atau menjalankan semua kegiatan bersama dengan Yesus yang membawa perbedaan dan dampak yang menyolok. Kita seringkali mengandalkan kepandaian kita, pengalaman kita, saudara-saudara. Kalau kita diberikan ruang untuk bisa merenungkan firman Tuhan kadang-kadang dan tidak juga jarang, saudara-saudara, kita menerima itu dengan sebuah kerelaan. Pikiran kita sudah berkata, oh saya sudah pernah, oh saya bisa ini, oh saya sudah bisa itu. Tetapi kekuatannya dari mana, saudara-saudara? Berbeda kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mujizat itu terjadi karena setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan. Kita bergaul dengan hadiratnya Tuhan. Kita bergaul dengan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang menarik adalah setelah peristiwa itu Petrus memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatunya dan mulai tinggal bersama dengan Yesus. Anda tahu watak Petrus, saudara-saudara? Ya, Petrus selalu berdalih-dalih. Siapa di sini yang suka berdalih-dalih? Ketika firman Tuhan disampaikan berdalih-dalih, ingat saudara-saudara, orang yang kuat dalam perjalanan hidupnya adalah orang yang selalu tiap hari hidupnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saat Petrus tinggal dan hidup dengan Yesus? Kita perlu tahu ini karena akan jadi rahasia untuk kita bisa mengalami hidup yang penuh dengan mujizat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Petrus bisa dekat-dekat dengan Yesus. Saya bisa melihat Petrus adalah salah satu sosok orang yang ingin berusaha selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat-dekat dengan Tuhan Yesus adalah salah satu rahasia untuk hidup penuh dengan mujizat. Haleluya. Banyak orang yang mengikuti Yesus, bahkan ada ribuan orang yang mengikuti Yesus, tetapi tidak semua orang mau untuk dekat-dekat Yesus. Seperti orang banyak dalam kisah ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid ya saudara-saudara di Injil sinopsis. Orang banyak itu hanya mengharapkan mujizat dan berkat-berkat. Siapa di sini hanya mengharapkan berkat-berkat, tetapi tidak mau hidup dengan Tuhan Yesus? Orang yang hanya mau mengharapkan berkat, iman mereka hanya sebesar berkat yang diterimakan, kesembuhan yang diterima. Tapi orang yang hidupnya dekat dengan Yesus, maka setiap tarikan nafasnya itu adalah syukur kepada Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Petrus bisa terus-menerus mendengarkan firman-Nya dan menerima rema. Orang yang merenungkan firman Tuhan setiap hari. Orang yang selalu bersaat teduh dengan Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu setiap hari kita bersaat teduh dengan Tuhan. Merenungkan Tuhan. Ya saudara-saudara. Merenungkan kebaikan Tuhan. Merenungkan kuasa Allah yang berkarya dalam hidup kita. Merenungkan korban Kristus dalam hidup kita. Maka kita akan dibangun hidup kita setiap waktu saudara-saudara. Apa bedanya saat malam ketika Petrus kerja keras cari ikan, tapi tidak dapat apa-apa dibandingkan dengan saat Petrus melempar jala dan langsung dapat ikan banyak? Apa bedanya? Ketika Petrus mencari ikan sepanjang malam tidak dapat, pasti ada lelah, letih, lesu. Tapi berbeda ketika mujizat itu terjadi, saudara-saudara, ada hosana glory. Dan ada juga, saudara-saudara, Petrus mengatakan, aku sebenarnya tidak layak karena aku orang yang berdosa. Adakah
pengakuan, permohonan ampun dosa dari segala macam kebebalan manusia yang membutakan kita dari mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Kadang kita menyalahkan Tuhan. Orang yang menyalahkan Tuhan, ya saudara-saudara, dia tidak pernah mengevaluasi dirinya. Orang yang menyalahkan Tuhan, dia tidak hidup setiap hari dengan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi asing di dalam hidupnya. Sehingga kehadiran Tuhan pun kita tidak peka. Dan firman Tuhan hanya seperti dongeng biasa. Itu sebabnya mari kita membangun hidup kita setiap hari dengan Tuhan. Bukan saja dekat, tetapi hidup intim dengan Tuhan. Kita harus tahu bahwa firman adalah bahan utama mujizat. Di dalam Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Masih ingat ayat ini Bapak Ibu Saudara? Berapa waktu yang lalu kita dibangun lagi dengan Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada melalui firman-Nya. Saking berkuasanya firman Allah, sepatah kata firman Tuhan pun sanggup mengerjakan mujizat. Matius 8 ayat 8 terjemahan baru Bapak Ibu Saudara berbunyi, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak banyak menerima Tuan di dalam rumahku. Maaf, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Masih ingat cerita ini saudara-saudara? Seorang perwira yang keluarganya, ya budaknya itu sakit. Lalu dia mau minta pertolongan. Dia berkata, tidak perlu datang ke rumah saya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka itu terjadilah. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah umat ketebusan Allah. Dan Tuhan berperkara atas hidup kita. Dan kita akan hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan. Itulah yang melahirkan mujizat, saudara-saudara. Petrus mengikuti agenda Yesus. Ketika mulai mengikut dan tinggal dengan Yesus, maka agenda Yesus menjadi agendanya Petrus. Terkadang yang membuat hidup kita jauh daripada mujizat adalah karena kita punya agenda hidup sendiri. Dan tidak mau menundukkannya sesuai dengan agenda dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, kita ikut agendanya Tuhan. Karena dengan demikian kita berjalan di dalam kehendaknya setiap waktu. Puji Tuhan. Mengikuti, bahkan tinggal dan hidup bersama Yesus memang tidak mudah. Tetapi waktu kita memilih untuk hidup terus setiap hari dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita akan semakin dipenuhi dengan tanda-tanda ajaib dan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, maju terus dalam Tuhan. Bangun hidup Anda dengan agendanya Tuhan. Maka lihatlah, mujizat itu tetap ada. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas. Sini iman
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa